Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali lagi saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah iman kita semakin dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Dengan firman Tuhan juga kita akan mendapatkan pedoman hidup dan tuntunan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan inilah sumber kekuatan dan penolong bagi kita, yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa supaya Tuhan yang akan membukakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas perlindungan dan penyertaan-Mu, atas kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat-berkat-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, dan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bukakan bagi kami, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 6, ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Banyak orang berpandangan bahwa doa yang baik itu doa yang kata-katanya indah, yang bisa panjang. Bahkan sering mendengar ada jemaat kalau, ayo silakan berdoa. Saya nggak bisa berdoa yang bagus. Saya nggak bisa doa yang panjang-panjang seperti si A, si B. Ya, coba dikasih Tuhan, ingat Tuhan tidak selalu kok terus hanya doa orang yang kata-katanya indah, yang panjang itu yang didengar Tuhan. Bukan. Jadi katakan apa? Bahkan diingatkan, janganlah kamu bertele-tele dalam doamu. Ya, yang kadang-kadang diulang-ulang, udah ditambah lagi mungkin dengan kata-kata yang tinggi sekali. Bahkan kadang kalau doa bersama gitu ya. Kalau pribadi itu oke ya. Doa bersama dengan jemaat yang lain, satu mimpin doa. Dengan kata-kata yang indah sekali, saking indahnya yang lain gak ngerti mau mengaminkan atau tidak. Bukankah kalau doa bersama yang lain harus mengaminkan? Tetapi karena nggak ngerti itu omong apa sih? Ya, ingat sekali lagi, bukan panjangnya doa kita, bukan indahnya rangkaian kata, tetapi ketulusan, kejujuran. Jadi apa yang kita katakan itu jujur dari hati kita, dilandasi dengan iman dan percaya. Nah, itulah yang sesungguhnya harus kita lakukan dalam berdoa. Jadi bukan panjang lebar indahnya kata-kata. Bagi saudara yang mungkin merasa aku nggak sehebat orang lain, saya mau beritahu saudara hari ini. Doa itu bukan baca puisi. Doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan doa juga tidak harus dihafal-hafalin gitu. Kadang-kadang ya seperti yang dibilang Pak Pendeta itu atau teman saya atau pembimbing rohani saya bilangnya doanya gini harus seperti ini. Tidak harus seperti itu. Ya, kalau doa pribadi loh ya, saudara bisa lakukan dengan engkau mengungkapkan apa yang di hatimu. Memang Tuhan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami kalau sudah baca lanjutannya. That's okay, itu bagus. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam doa kita selalu ingatlah bahwa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kadang orang menyangka kalau doanya panjang makin hebat. Tidak, bukan itu. Tapi seberapa dia beriman dalam doanya. Seberapa dia mempercayai Tuhan dalam doa yang dia naikkan itu. Jadi bukan hanya sekedar laporan, bukan hanya sekedar kata-kata yang indah. Tapi hendaklah itu sesungguhnya dari hati yang mempercayai Tuhan.
Ya, jangan berpikir kalau kata-katanya banyak, ya nanti doanya dikabulkan, tidak. Ya, sekali lagi doa yang simpel saja seringkali malah justru dengar Tuhan. Ya, ada kesaksian orang yang kecelakaan, dia bilang apa? Yesus. Loh, doanya begitu aja, dia selamat loh. Ini doa yang pendek dan singkat sekali, tapi Tuhan ngerti. Maksudnya dia berseru kepada Yesus minta diselamatkan, dan dia selamatkan. Ini loh ayatnya bilang apa? Ya, dikatakan apa? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sesungguhnya sebelum kita mengutarakan doa kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita mau ucapkan. Tuhan sudah tahu akan kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Nah, terus apa perlu berdoa kalau begitu? Kalau Tuhan sudah tahu. Tuhan ingin interaksi dengan saudara dan saya. Tuhan ingin ada komunikasi kita dengan dia. Tuhan ingin dekat dengan saudara dan saya. Ya, doa ini adalah interaksi sekaligus komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan ingin itu. Jadi sebelum kita bicara Tuhan udah ngerti. Makanya kadang-kadang ada doa yang salah nyebutnya. Ya, minta apa nyebutnya apa, atau mau doain si A keliru si B atau gimana lah. Ya ada kata-kata ya orang bilang keseleo ngomongnya. Tetapi percayalah Tuhan ngerti kok. Ya, Tuhan tahu. Sekalipun mungkin salah ucap sekalipun Tuhan ngerti. Ya, yang penting tulus mengucapkannya dan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari jemaat dikasihi Tuhan, yuk jangan takut berdoa. Justru kita harus banyak berdoa, ya. Sering berdoa karena ini interaksi kita, komunikasi kita dengan Tuhan, dan Tuhan senang dengan orang-orang yang mau jujur, yang mau berkomunikasi dengan Dia. Ya, jadi sekali lagi sebelum engkau berdoa Tuhan sudah tahu, tapi kalau engkau mau berdoa Tuhan senang. Ya, jadi memang Tuhan tahu, tetapi kalau gue gak pernah minta, gak pernah berkomunikasi dengan dia, Tuhan sedih. Kenapa nih kok seakan-akan diem-dieman sama Tuhan? Indahnya kalau kita selalu berinteraksi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Ya, sekali lagi tidak harus dengan bahasa yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk. Tidak harus dengan kata-kata yang harus indah. Ya, sebisa kita saja. Ya, indah bagus. Doanya panjang juga bagus, tetapi bukan itu yang penting, tapi yang terpenting adalah doa yang tulus keluar dari hati kita. Ya, doa yang didasar dengan iman dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah doa yang didengarkan Tuhan, dan kita percaya Tuhan juga yang akan menjawab doa-doa yang demikian. Yang tulus, bukan yang bertele-tele, bukan yang dibuat-buat, tapi dengan kemurnian hati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu pagi ini tentang bagaimana kami berdoa. Bukan dengan kata-kata yang muluk-muluk, bukan dengan kata-kata yang panjang, tetapi dengan kata-kata iman, dengan kata-kata yang penuh dengan kerendahan hati dan ketulusan. Kami percaya Tuhan Kau mendengar, bahkan Kau tahu sesungguhnya sebelum kami berdoa pun Kau tahu apa yang kami perlukan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, untuk kami lebih sungguh lagi, dan lebih banyak lagi waktu untuk kami berdoa, karena doa bukan hanya berkata-kata, tetapi kami berinteraksi dan berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa melakukan ini dalam hidup kami. Jika berdoa hari ini, tuntun kami dijauhkan dari celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap bersemangat ya. Hari Senin bukan berarti untuk kita abang-abangan. Yuk, justru kita harus semangat menghadapi hari ini. Maju terus dalam iman dan pengharapan, dan sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.